Pada abad ke-18, keluarga kaya sudah pasti memiliki pembantu rumah tangga yang akan tinggal di rumah majikannya. Karena peraturan tentang tenaga kerja yang masih belum sempurna, anak-anak berusia 10 dan 11 tahun dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Majikan bisa saja tidak mengetahui dengan pasti masa lalu kelam pembantu yang mereka pilih, karena tidak ada surat keterangan yang dikeluarkan polisi bagi pelaku kejahatan yang ingin mencari pekerjaan. Itulah yang dialami Julia Martha Thomas, mantan guru sekolah yang telah menjadi janda sebanyak 2 kali. Sejak kematian suami keduanya pada tahun 1873, Thomas tinggal sendiri di Pondok Mayfield nomor 2 di Park Road di Richmond, London. Rumah itu adalah villa semi terpisah 2 lantai yang dibangun dari batu abu-abu dengan taman di bagian depan dan belakang. Daerah itu tidak padat penduduk pada saat itu, meskipun rumahnya dekat dengan rumah umum bernama The Hole in the Wall. Thomas adalah wanita kecil berpakaian rapi yang berusia sekitar 54 tahun. Dia memiliki temperamen yang mudah tersinggung dan dianggap oleh tetangganya sebagai orang yang eksentrik. Thomas sering bepergian, membuat teman-teman dan kerabatnya tidak menyadari keberadaannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Thomas adalah anggota kelas menengah ke bawah, tetapi dia biasanya berdandan dan memakai perhiasan untuk memberi kesan seperti orang kaya. Keinginannya untuk mempekerjakan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah mungkin lebih berkaitan dengan statusnya agar terlihat seperti orang kaya. Namun, Thomas memiliki reputasi sebagai majikan yang keras dan kebiasaannya yang tidak teratur menyebabkan dia kesulitan menemukan dan mempertahankan pembantu. Sebelum tahun 1879, Thomas hanya mampu mempekerjakan satu pembantu untuk jangka waktu yang singkat. Pada tanggal 29 Januari tahun 1879, Thomas mengambil Kate Webster sebagai pembantunya. Kate lahir dengan nama Kate Lawler di Killane, Wexford County, sekitar tahun 1849. Dia adalah putri dari orang tua yang miskin, tapi terhormat di daerah tersebut. Kate digambarkan sebagai seorang wanita tinggi, bertubuh kekar dengan tinggi sekitar 165 cm, berkulit pucat, dan memiliki banyak bintik-bintik serta gigi besar yang menonjol. Ketika masih kecil, Kate tertangkap mencuri beberapa kali dan mengembangkan reputasi yang buruk karena ketidakjujurannya. Di awal masa remajanya, Kate mencuri sejumlah uang dan menggunakannya untuk berlayar ke Liverpool. Beberapa tahun kemudian, Kate hidup dengan mengandalkan hasil curiannya, namun dia sering tertangkap basah dan dijebloskan ke penjara selama 4 tahun pada usia 18 tahun. Kate dibebaskan dari penjara pada bulan Januari tahun 1872 dan pada tahun 1873 dia pindah ke Rose Gardens di Hammersmith, London Barat, di mana dia berteman dengan tetangganya yang bernama Porter dan menjadi pembantu rumah tangga keluarga tersebut. Untuk menambah penghasilannya, Kate bekerja sebagai pelacur. Pada tanggal 18 April tahun 1874, Kate melahirkan seorang putra yang dia beri nama John Webster di Kingston. Identitas ayah dari anak tersebut tidak jelas karena Kate menyebutkan 3 nama pria yang berbeda pada waktu yang berbeda. Salah satunya adalah seorang pria bernama Strong yang merupakan kaki tangan Kate dalam melakukan perampokan dan pencurian. Faktanya, setelah Kate melahirkan seorang putra, dia tidak berubah menjadi baik dan Kate kembali merampok rumah kos. Kate menyewa kamar, lalu menjual semua isi kamar tersebut sebelum melarikan diri. Selama beberapa tahun berikutnya, Kate ditangkap beberapa kali dan dijatuhi hukuman penjara yang singkat. Pada tahun 1875, Kate dikirim untuk menghabiskan 18 bulan di penjara Wandsworth. Dia dibebaskan pada tahun 1877, namun tidak lama kemudian, Kate kembali ke penjara. Rincian kehidupan awal Kate tidak begitu jelas karena banyak pernyataan autobiografinya terbukti tidak dapat dipercaya, tetapi Kate mengaku telah menikah dengan seorang kapten laut bernama Webster dan memiliki 4 orang anak. Menurut catatan, semua anaknya meninggal, begitu pula suaminya. Mereka semua meninggal dalam waktu yang berdekatan. Kate sering berpindah-pindah di London Barat, menggunakan berbagai nama samaran, Webster, Gibbs, Gibbons, dan Lawler. Ketika Kate di penjara, putranya yang masih kecil dirawat oleh Sarah Chris,
seorang teman yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk Nona Lauder di Richmond. Pada bulan Januari tahun 1879, Sarah jatuh sakit dan Kate menggantikannya sebagai pembantu sementara di rumah Lauder. Lauder adalah teman Thomas, dan dia mengetahui jika Thomas ingin mencari pembantu rumah tangga. Lauder kemudian merekomendasikan Kate untuk bekerja sebagai pembantu Thomas jika Sarah telah sembuh. Ketika Thomas bertemu Kate, dia tidak menanyakan karakter atau masa lalu Kate dan langsung mempekerjakannya. Belum lama setelah Kate diterima oleh Thomas, hubungan antara kedua wanita itu tampak memburuk dengan cepat. Thomas tidak menyukai pekerjaan Kate dan sering mengkritiknya. Ketika pertama kali bertemu, Kate mengira jika Thomas adalah wanita tua yang baik, tetapi dalam waktu singkat, Kate menyadari jika Thomas sangat menyebalkan. Thomas melakukan banyak hal yang mengganggu Kate selama bekerja. Ketika Kate selesai membersihkan kamar, Thomas akan memeriksanya lagi dan menunjuk tempat-tempat yang menurutnya masih kotor, sembari menunjukkan adanya roh jahat di dalam tubuh Kate. Perlakuan Thomas semakin hari semakin membuat Kate kesal. Bahkan, Thomas berusaha membujuk teman-temannya untuk tinggal bersamanya karena dia tidak suka berduaan dengan Kate. Kate sebenarnya telah diminta untuk berhenti dan meninggalkan rumah Thomas pada tanggal 28 Februari. Namun, Kate membujuk Thomas untuk tetap bekerja di sana selama 3 hari lagi hingga Minggu tanggal 2 Maret. Kate mendapat libur setengah hari pada hari Minggu sore dan diharapkan kembali tepat waktu untuk membantu Thomas mempersiapkan kebaktian malam di gereja Presbyterian setempat. Namun, pada kesempatan ini, Kate mengunjungi kedai minuman setempat dan kembali terlambat sehingga menunda keberangkatan Thomas. Kedua wanita itu kembali bertengkar dan beberapa anggota jemaat mengaku melihat Thomas tampak sangat gelisah saat tiba di gereja. Thomas pulang dari gereja lebih awal, sekitar pukul 9 malam, dan menegur Kate, membuat pertikaian mereka kembali berlanjut. Karena tidak dapat menahan amarahnya lagi, Kate melempar Thomas dari atas tangga ke lantai dasar. Thomas terjatuh dengan keras, dan Kate menjadi gelisah dengan apa yang baru saja terjadi. Kate mencari cara untuk mencegah Thomas berteriak yang dapat membuatnya terjatuh ke dalam masalah yang lebih besar. Kate akhirnya memutuskan untuk mencekik Thomas. Tetangga Thomas yang seorang wanita bernama Ives bersama dengan ibunya mendengar suara seperti kursi jatuh, namun tidak menghiraukannya saat itu. Di sebelah rumah, Kate mulai membuang tubuh Thomas yang telah tidak bernyawa dengan cara memotong-motongnya dan merebusnya dalam tembaga untuk mencuci, kemudian membakar tulang-tulangnya di perapian. Kate memotong kepala Thomas dengan bantuan pisau cukur. Pisau itu juga digunakan untuk memotong daging Thomas. Tidak hanya itu, Kate juga menggunakan gergaji daging dan pisau ukir untuk memotong tubuh Thomas. Kate menyiapkan tembaga dengan air untuk merebus tubuh Thomas agar tidak dikenali. Kate membuka perut Thomas dengan pisau ukir dan membakar sebanyak mungkin organ dalam majikannya tersebut. Para tetangga sebenarnya mencium bau yang tidak sedap, namun aktivitas Kate di rumah Thomas tersebut tampaknya tidak menarik perhatian karena merupakan kebiasaan di banyak rumah tangga untuk memasak pada pagi hari. Selama beberapa hari berikutnya, Kate terus membersihkan rumah dan pakaian Thomas serta bersikap normal di hadapan para tetangga. Ketika berada di dalam rumah, Kate memasukkan sisa-sisa jasad yang terpotong-potong ke dalam tas Gladstone hitam dan kotak kayu yang diikat dengan tali. Dia tidak dapat memasukkan kepala Thomas dan salah satu kakinya ke dalam wadah, sehingga bagian itu dibuang secara terpisah. Kate melemparkan kaki Thomas ke tumpukan sampah di Twickenham, sedangkan kepala Thomas dikubur di bawah kandang hole in the wall, tidak jauh dari rumah Thomas. Kepala itu baru ditemukan 131 tahun kemudian. Pada tanggal 4 Maret, Kate pergi ke Hammersmith untuk menemui tetangga lamanya, yaitu keluarga Porter yang sudah 6 tahun tidak dia temui. Kate mengenakan gaun sutra milik Thomas dan membawa tas Gladstone yang telah diisi dengan beberapa potong tubuh Thomas. Kate memperkenalkan dirinya kepada keluarga Porter sebagai Nyonya Thomas. Dia mengklaim bahwa sejak pertemuan terakhir dengan keluarga Porter, dia telah menikah, memiliki anak, menjadi janda, dan telah diwarisi sebuah rumah di Richmond oleh bibinya. Kate kemudian membuang tas yang dibawanya ke Sungai Thames saat keluarga Porter berada di dalam pub untuk minum.
Kate kemudian bertanya kepada Robert apakah dia dapat membantunya membawa sebuah kotak berat dari Pondok Mayfield nomor 2 ke stasiun. Robert pun dengan senang hati membantu Kate. Kate dan Robert membawa kotak itu ke Richmond Bridge, di mana Kate mengatakan kepada Robert jika dia akan bertemu dengan seseorang yang mengambil kotak itu dan menyuruh Robert untuk kembali sendirian. Ketika Robert berjalan menjauh, dia mendengar percikan sesuatu yang berat mengenai air di bawah jembatan, dan tidak lama kemudian, Kate menyusulnya. Keesokan harinya, kotak itu ditemukan tersangkut di tepi sungai. Kotak itu ditemukan oleh Henry Whitley, seorang kuli angkut batu bara yang sedang mengendarai keretanya melewati jembatan kereta api Barnes sesaat sebelum pukul 7 pagi. Awalnya, Henry mengira kotak itu mungkin berisi barang hasil pencurian. Henry terkejut setelah mengambil kotak itu dan membukanya, karena dia menemukan bahwa kotak itu berisi bagian tubuh yang dibungkus kertas coklat. Penemuan itu segera dilaporkan ke polisi, dan jasad dalam kotak itu diperiksa oleh seorang dokter. Mereka menemukan bahwa jasad itu terdiri dari batang tubuh tanpa isi perut dan satu kaki seorang wanita. Sekitar waktu yang sama, sepotong kaki dan pergelangan kaki manusia ditemukan di Twickenham. Jelas bahwa semua sisa-sisa itu milik orang yang sama, tetapi tidak ada yang menghubungkannya dengan Thomas dan tidak ada cara untuk mengidentifikasi potongan jasad tersebut. Salah satu kesalahan dilakukan dokter yang memeriksa bagian-bagian tubuh tersebut yang justru mengaitkannya dengan seorang pemuda dengan rambut yang sangat gelap. Sebuah penyelidikan pada tanggal 10 dan 11 Maret menghasilkan vonis terbuka tentang penyebab kematian dan sisa-sisa yang tidak teridentifikasi dimakamkan di pemakaman Barnes pada tanggal 19 Maret. Surat kabar menjuluki kejahatan yang tidak dapat dijelaskan tersebut sebagai misteri Barnes, sedangkan masyarakat berspekulasi bahwa tubuh itu telah digunakan untuk studi anatomi. Sementara itu, Kate terus tinggal di pondok milik Thomas sambil menyamar sebagai Thomas. Dia mengenakan pakaian milik mendiang majikannya dan bertransaksi dengan pedagang menggunakan identitas barunya tersebut. Pada tanggal 9 Maret, Kate menjual perabotan dan barang-barang Thomas lainnya kepada John Church, seorang penjual makanan dari Hammersmith yang ingin melengkapi pub miliknya bernama Rising Sun. John setuju untuk membayar 68 pound dengan pembayaran sementara sebesar 18 pound di muka. Saat kereta kuda pengangkut barang tiba pada tanggal 18 Maret, para tetangga mulai curiga karena mereka telah tidak melihat Thomas selama hampir 2 minggu. Nona Ives yang tinggal di sebelah pondok Thomas kemudian bertanya kepada para pekerja yang telah diperintahkan untuk mengangkut barang. Para pekerja itu menjawab jika Thomas menjual barang-barangnya, tetapi mereka menunjuk kepada Kate. Menyadari bahwa dirinya telah terekspos, Kate segera melarikan diri dengan naik kereta ke Liverpool, menuju ke rumah keluarganya di Enniscorthy. Sementara itu, John menyadari bahwa dia telah ditipu. Ketika John memeriksa pakaian-pakaian di mobil van pengiriman, dia menemukan sepucuk surat yang ditunjukkan kepada Thomas yang asli. Polisi dipanggil dan menggeledah pondok milik Thomas, di mana mereka menemukan bercak darah, tulang jari yang terbakar di perapian, dan timbunan lemak di balik tembaga, serta sepucuk surat yang ditinggalkan Kate berisi alamat rumahnya di Irlandia. Petugas segera menyebarkan ciri-ciri Kate, dan detektif dari Scotland Yard segera menemukan bahwa Kate dan putranya telah melarikan diri kembali ke Irlandia dengan menaiki kapal uap batu bara. Kepala polisi dari Wexford menyadari bahwa wanita yang dicari dari Scotland Yard adalah orang yang sama yang ditangkap oleh pasukannya 14 tahun sebelumnya karena pencurian. Mereka akhirnya berhasil melacak Kate ke pertanian pamannya di Gillen, dekat Enniscorthy, dan menangkapnya di sana pada tanggal 29 Maret. Kate dibawa ke Kingstown, kemudian ke Richmond melalui Holyhead dalam pengawasan polisi Scotland Yard. Mendengar tuduhan terhadap dirinya, paman Kate menolak memberikan perlindungan kepada putra Kate, dan pihak berwenang mengirim anak laki-laki tersebut ke rumah kerja setempat hingga ada tempat yang bisa menerimanya di sekolah industri. Kasus kejahatan terhadap Thomas menimbulkan sensasi di Irlandia. Ketika berita itu tersiar, banyak orang pergi ke Richmond untuk melihat pondok Mayfield, tempat tinggal Thomas. Saat Kate melakukan perjalanan dari Enniscorthy, masyarakat berkumpul untuk mengejaknya hampir di setiap stasiun. Sidang pra-peradilannya dihadiri oleh banyak warga yang penasaran,
sebagian besar dari mereka adalah wanita. Kate diadili di Pengadilan Pidana Pusat pada tanggal 2 Juli tahun 1879. Sidang tersebut dihadiri oleh banyak orang seperti sidang-sidang sebelumnya dan menarik minat yang besar dari semua lapisan masyarakat. Bahkan pada hari keempat persidangan, putra mahkota Swedia, calon Raja Gustav kelima, muncul untuk menyaksikan jalannya persidangan. Selama 6 hari, pengadilan mendengarkan serangkaian saksi yang menyusun cerita tentang bagaimana Thomas menemui ajalnya. Sebelum persidangan, Kate telah mencoba untuk melibatkan pemilik pub, yaitu John Church, dan mantan tetangganya, yaitu Porter, tetapi kedua pria itu memiliki alibi yang kuat dan dibebaskan dari keterlibatan apapun dalam kejahatan itu. Kate mengaku tidak bersalah, dan pembelanya berusaha untuk menekan sifat tidak langsung dari bukti, menyoroti kasih sayangnya kepada putranya sebagai alasan mengapa Kate tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Namun, ketidakpopuleran Kate di depan publik, sikapnya yang tidak memihak, dan pembelaan yang minim sangat merugikannya. Bukti yang sangat memberatkan datang dari seorang pembawa topi bernama Maria Durden yang mengatakan kepada pengadilan bahwa Kate telah mengunjunginya seminggu sebelum kejahatan tersebut terjadi dan mengatakan bahwa Kate akan pergi ke Birmingham untuk menjual beberapa properti, perhiasan, dan rumah yang ditinggalkan bibinya. Juri menafsirkan ini sebagai tanda bahwa Kate telah merencanakan kejahatan tersebut. Juri berunding selama 1 jam, kemudian menyatakan putusannya. Namun, sesaat sebelum hakim menjatuhkan hukumannya, Kate mengaku jika dia sedang hamil. Kate melakukan ini untuk menghindari hukuman mati dijatuhkan padanya. Panitera pengadilan kemudian menggunakan mekanisme kuno berupa juri yang terdiri dari para wanita yang telah menjadi ibu, yang dipilih dari para wanita yang hadir di pengadilan untuk memutuskan dengan cepat apakah Kate benar-benar hamil. 12 wanita disumpah bersama seorang dokter bedah bernama Bond, dan mereka menemani Kate ke ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan yang hanya berlangsung beberapa menit. Mereka memutuskan bahwa Kate tidak hamil. Alhasil, Kate dijatuhi hukuman mati. Beberapa hari sebelum Kate akan dieksekusi, banding diajukan atas namanya kepada Menteri Dalam Negeri, namun banding tersebut ditolak. Sebelum dieksekusi, Kate membuat 2 pernyataan yang mengakui kejahatannya. Dalam pernyataan pertamanya, dia menuduh Strong, yang diduga sebagai ayah dari anaknya, ikut berpartisipasi dalam kejahatan tersebut dan bertanggung jawab karena membawanya ke dalam kehidupan kriminal. Namun, Kate menarik kembali pernyataan pada tanggal 28 Juli, tepat pada malam sebelum dia akan dieksekusi. Kate kemudian membuat pernyataan lebih lanjut, di mana dia mengambil tanggung jawab penuh dan membebaskan John Church, Porter, dan Strong dari keterlibatan apapun. Kate digantung keesokan harinya di penjara Wandsworth pada pukul 9 pagi, di mana Algojo menggunakan teknik long drop yang baru dikembangkannya untuk menyebabkan kematian seketika. Setelah kematiannya, Kate dimakamkan di kuburan tak bertanda di salah satu halaman penjara. Kerumunan yang menunggu di luar bersorak saat bendera hitam dikibarkan di atas dinding penjara, menandakan bahwa hukuman mati telah dilaksanakan. Sebuah pelelangan harta benda Thomas diadakan di Pondok Mayfield sehari setelah Kate dieksekusi. John Church berhasil mendapatkan perabotan Thomas bersama dengan sejumlah barang pribadi lainnya, termasuk jam saku dan pisau yang digunakan untuk memotong-motong tubuh Thomas. Tembaga yang digunakan untuk merebus tubuh Thomas dijual seharga 5 shilling atau setara dengan Rp631.000 di saat ini. Pengunjung lainnya merasa puas dengan mengambil kerikil dan ranting kecil dari taman sebagai souvenir. Pondok itu sendiri tetap kosong sampai tahun 1897 karena tidak ada yang tinggal di sana setelah tragedi itu. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2010, pekerja yang melakukan penggalian di bagian belakang pub lama menemukan objek melingkar berwajah gelap yang ternyata adalah tengkorak seorang wanita. Tengkorak itu telah dikubur di bawah fondasi yang telah ada selama setidaknya 40 tahun di lokasi kandang kuda pub tersebut. Muncul spekulasi bahwa tengkorak itu adalah milik Thomas, dan petugas forensik segera meminta polisi Richmond untuk melakukan penyelidikan terhadap identitas dan keadaan kematian tengkorak tersebut. Penanggalan karbon yang dilakukan di Universitas Edinburgh menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari tahun 1650 hingga 1880
Sementara fakta bahwa tengkorak itu diendapkan di atas lapisan ubin Victoria menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari akhir era ini. Tengkorak itu memiliki tanda-tanda fraktur yang sesuai dengan cerita Kate tentang Thomas yang dilempar dari tangga. Ditemukan bahwa tengkorak itu memiliki kadar kolagen yang rendah yang sesuai dengan dugaan bahwa tengkorak itu direbus. Pada bulan Juli tahun 2011, pemeriksa jenazah menyimpulkan bahwa tengkorak itu memang milik Thomas. Pengujian DNA tidak memungkinkan karena dia meninggal tanpa anak dan tidak ada kerabat yang dapat dilacak.